Di awal film, diperlihatkan sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Mobil itu mengangkut beberapa pengungsi tidak legal alias ilegal. Lalu, tidak beberapa lama kemudian, kita melihat mobil itu dihadang polisi. Lalu, datang dua orang dengan pakaian yang rapi dan steady datang ke tempat itu. Mereka mengaku berasal dari agen rahasia pemerintah yakni BIF atau Barisan Ikatan Federal. Who the hell are you? We'll take it from here. Kemudian mereka meminta para polisi untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka bernama Agen D dan Agen K. Agen K menanya kepada para pengungsi itu satu persatu menggunakan bahasa Spanyol. Para pengungsi itu pun kemudian menjawab Agen K. Namun ada satu orang yang hanya galak-galak surang mode orang dalang alias ketawa sendiri seperti orang ODGJ. Agen K mencurigai bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang mereka cari saat ini. Lalu para agen tersebut menyuruh para pengungsi masuk kembali ke dalam mobil. Namun tidak untuk orang yang mencurigakan tersebut. Mereka kemudian membawa orang itu ke dalam semak-semak. Di dalam semak-semak, Agen K membuka jubah orang yang mencurigakan tersebut dan ternyata di balik jubah terdapat alien yang bersembunyi. Para agen mengenali alien tersebut. Alien tersebut bernama Mikey. Ia merupakan narapidana yang telah kabur dari penjara luar angkasa. Di saat Agen K akan menangkap Mikey, di belakang mereka terlihat seorang polisi mancigok alias mengintip mereka karena penasaran. Mikey yang menyadarinya tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah polisi tersebut. Agen K memerintahkan Agen D untuk menembak. Namun Agen D kesulitan mengoperasikan senjata di tangan. Melihat Agen D yang bertele-tele, Agen K langsung berinisiatif menembak Mikey. Sang polisi akhirnya bisa diselamatkan. Setelah mendengar suara tembakan, rekan polisi tersebut mendatangi TKP. Di saat para polisi berkumpul, Agen K mengeluarkan sebuah alat yang disebut neuralizer. This is called a neuralizer. It's a gift from some friends from out of town. Who are you? Really? Really? I am just a figment of your imagination. Neuralizer berfungsi menghapus ingatan. Orang yang melihat cahaya akan lupa ingatan dengan kejadian yang telah dialami sebelumnya. Agen K kemudian memberi memori palsu ke para polisi tersebut. Fellas need to exercise a lot more caution, especially you. Damn, what a gullible breed. Agen K menemui Agen D yang sedang memanung, meratapi betapa indahnya malam yang terlihat gelap pada saat itu. Agen D menyadari kalau dirinya telah gaek alias tua, energinya sudah tidak seperti dulu lagi, dan sekarang adalah waktunya dia untuk istirahat. Tell you, Kay, I will miss the chase. Agen K kemudian menyalakan neuralizer. No, D, you won't. Dan inilah. Di tempat yang berbeda, ada seorang polisi sedang mengejar seorang penjahat. Polisi itu berhasil menghentikan sang penjahat. Penjahat itu sempat mengeluarkan senjata, namun si polisi mampu menangkis. Sang penjahat pun kemudian kabur dan memanjat dinding. Dengan muka si polisi yang terlihat bingung, dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang janggal atas kejadian tersebut. Di atap gedung, sang penjahat pun terpojok. Ia pun kemudian mengatakan, What the hell are you? You don't understand. Your world's gonna end. Kemudian penjahat pun bunuh diri. Berpindah ke sebuah rumah di penghujung desa. Terlihat sebuah UFO jatuh menimpa mobil di depan rumah. Pemilik mobil yang tanpa nama kita sebut saja Acil langsung keluar rumah untuk memastikan kejadian tersebut. Saat mendekati mobil, muncul benda aneh dari tanah dan menyeret si Acil ke dalam tanah. Makhluk asing tersebut menguliti tubuh Acil dan memasuki tubuh Acil. Acil palsu alias KW memasuki rumah kemudian meminta gula yang banyak ke istrinya. Give me sugar. Wanita itu kebingungan lalu Acil KW pun melakukan tindakan aneh dan tiba-tiba wanita itu pingsan. Acil KW keluar rumah dan mengamankan aset berharganya yakni piring terbang untuk keluar dari bumi. Di kantor polisi, terlihat seorang petugas yang mengejar penjahat sebelumnya diinterogasi oleh rekannya. Petugas itu bernama Edward. Edward dicemeeh alias diledek karena keterangannya yang terlihat konyol. Perpetrator then blinked 2 sets of eyelids. You mean blinked with both eyes? Tak berselang, Agen K datang. Agen K mempercayai keterangan Edward. Yeah, some night. They were gills, not eyelids. Agen K mengajak Edward untuk ke toko senjata dan menunjukkan senjata seperti apa yang dia lihat. Come on, let's take a ride. Lalu tibalah mereka di suatu tempat. Edward mengenali tempat itu sebagai penadah barang curian. Dia menyuruh Agen K berada di luar dan membiarkannya menginterogasi sang pemilik. Alright, look. I'm gonna slide up in here and I'm gonna put my thing. Okay, go put your thing down. Di dalam toko, Edward bertanya kepada sang pemilik mengenai kepemilikan senjata aneh. Ia bernama Jack Gibbs. Gibbs mengelak bersikeras tidak pernah menjual senjata. Kemudian Agen K pun muncul dari belakang kembali bertanya sambil menodongkan pistol ke arah Gibbs. Why don't you show him the imports, Jeeps?
I got out of that business a long time ago. I'm gonna count to 3. Jeep masih belum mau mengaku. Agen K yang tidak sabar pun langsung menembak kepala Jeep. Tapi kalau dipikir-pikir, mengapa harus sabar untuk hal seperti ini? Apa fungsinya kira-kira Sobat Santuyers? Ada yang bisa jelaskan? Kembali ke alur. Walaupun sudah tertembak, Jeep kembali bangkit dengan kepala yang bisa tumbuh layaknya sebuah pohon. Edward yang melihat kejadian itu hanya termenung, alias termenung karena terkejut. Show us the merchandise. Agen K kemudian menyuruh Jeeps untuk menunjukkan senjata ilegal yang disembunyikannya. Jeeps kemudian memencet tombol rahasia dan seketika muncul banyak senjata aneh. Agen K bertanya kepada Edward senjata seperti apa yang telah dilihatnya dan Edward pun menunjukkan senjata tersebut. Right there. The one in the middle. Agen K lalu bertanya kepada Jeeps yang berani menjual senjata itu kepada Cephalopoda. Lalu Agen K kembali bertanya siapa target dari Cephalopoda tersebut. Who's the target? Jeeps pun menjawab tidak tahu menahu soal itu. Ia hanya menjual senjata. Mendengar kata Cephalopoda yang terlihat asing bagi Jack beserta paparan tim N1K langsung mencari info mengenai apa itu Cephalopoda ke seluruh dunia dan menemukan jawaban bahwa Cephalopoda adalah suatu kelas dalam film moluska yang mencakup gurita, cumi-cumi, dan sotong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Agen K adalah alien yang bertubuh lunak dan kenyal. Setelah menginterogasi Jeeps, Agen K dan Edward pun terlihat makan di sebuah restoran. Edward tidak ingat dengan hal yang barusan dialaminya. Agen K lalu berpamitan pergi dan memberikan kartu kepada Edward. I'll see you bright and early. Be there or be square. Keesokan harinya setelah malam yang cukup panjang bagi Edward dan Agen K, Edward pun datang ke alamat yang ada di kartu nama yang diberikan oleh Agen K. Edward pun kemudian memasuki gedung itu. Di dalam ia melihat beberapa orang di sebuah ruangan. Edward pun kemudian duduk. Karena penasaran, Edward pun bertanya. Why exactly are we here? Kemudian Agen Z menjelaskan bahwa mereka akan melakukan serangkaian tes sederhana. Tes pertama pun dilakukan. Untuk tes pertama ini, peserta disuruh menjawab soal yang ada di kertas. Di saat peserta lain kesulitan menjawab soal karena peserta yang lain belum ngopi sehingga mereka kurang nyaman dengan posisinya. Edward pun dengan santuy menarik meja agar memudahkannya menjawab soal. Wanna get down on this? Tes pertama telah selesai dan kemudian dilanjutkan dengan tes kedua. Untuk tes kedua yaitu tes menembak sasaran. Di saat peserta lain sedang menembak patung alien, Edward masih memeriksa dengan seksama hingga akhirnya mendapat sasaran yang tepat baginya. Berbeda dengan yang lain, Edward tidak menembak patung alien. Edward menembak patung anak kecil. Agen Z pun bertanya. May I ask why you felt little Tiffany deserved to die? Kemudian Edward menjelaskan mengapa ia menembak patung anak kecil karena menurutnya patung anak kecil tersebut yang terlihat mencurigakan. Karena anak kecil tersebut berdiri dengan santai sambil memegang buku fisika kuantum yang menurut logika Edward itu merupakan sesuatu yang rumit untuk dipelajari dan ada kemungkinan anak kecil itu sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan seperti membuat senjata pemusnah massal. I'm thinking, 8-year-old white girl, middle to get a bunch of monsters this time of night with quantum physics books. Well, those books are way too advanced for her. She about to start some shit, Zed. She's about 8 years old. If you ask me, I say she's up to something. Menurut Jack sendiri sebetulnya anak kecil itu tidak terlihat mencurigakan karena pada dasarnya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bisa saja anak kecil tersebut terlampau jenius sehingga fisika kuantum itu tidak ada rumitnya. Padahal Jack sendiri melihat rumus-rumus fisika tidak seperti membalik telapak tangan melainkan membalikkan posisi kepala dari atas menuju ke bawah. Agen Z kemudian mengajak para peserta untuk melanjutkan tes berikutnya yaitu tes mata. Gentlemen, congratulations. And now if you'll just follow me, we have one more test to administer, an eye exam. Berbeda dengan peserta lain, Edward diimbau oleh Agen K sambil berjalan menuju tempat lain. Agen K menjelaskan sejarah berdirinya instansi tempat ia bekerja sekarang. Where are you going? Back in the mid-1950s, the government started a little underfunded agency. Everybody thought the agency was a joke, except the aliens, with the simple and laughable purpose of establishing contact with a race none of this planet. Contact March 2, 1961, outside New York. They were a group of intergalactic refugees, and we concealed all the evidence of their landing. So these are real flying saucers, and the World's Fair was just a cover-up for the Atlantic. This way.
Dari semua penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi yang telah dijelaskan oleh Agen K, Edward masih menganggap Agen K hanya seorang pria tua dengan imajinasi yang terlalu tinggi, di mana imajinasi pria tersebut terlalu di atas nalar seorang Edward, sehingga Edward masih mengira bahwa hal yang terjadi ini adalah sebuah lelucon dan tasasa alias terburu-buru untuk keluar. Thank you for everything, but why don't you show me the door? Tapi sebelum Edward hendak keluar, Agen K menawarkan kopi kepada Edward. All right. I want to get some coffee. You want some coffee? Di saat Agen K membuat kopi, Edward penasaran dengan siapa Agen K mau tak. Lalu Edward mencigok seketek sih. That's not decaf, is it? Dan alangkah terkejutnya Edward kalau yang membuat kopi adalah para alien. Sure you don't want some coffee? Edward pun hanya bisa mengangoh alias mengangah melihat apa yang telah dilihatnya. Di tempat lain, pengusir serangga sedang membersihkan kandang. Kemudian datang si Acil KW ke tempat pengusir serangga itu bekerja. Si Acil KW pun menyerang pengusir serangga tersebut. Setelah itu, Acil KW memasukkan pesawat miliknya ke dalam mobil pengusir serangga tersebut. Di taman kota, Agen K menjelaskan ke Edward mengapa para alien itu bisa tinggal di bumi. Around 1,500 aliens on the planet. And most of them are decent enough. They're just trying to make a living. But why the big secret? Humans, for the most part, don't have a clue. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Kemudian Edward bertanya apa risikonya jika ia bergabung dengan instansi tempat Agen K bekerja. What's the catch? Agen K pun menjawab, Catch is, you will sever every human contact. Nobody will ever know you exist anywhere. Agen K kemudian memberikan kesempatan kepada Edward untuk berpikir sampai hari besok. Give you the sunrise to think it over. Hey, is it worth it? Oh yeah, it's worth it. Keesokan harinya, setelah hari yang singkat untuk menikmati indahnya senja, Edward menemui Agen K di kantor tempat Agen K bekerja. All right, I'm in. Cause look, there's some next level shit going on around here, and I'm with that. First off, you chose me, so you recognize the skills. Edward menjelaskan alasan ia bergabung. Cool, whatever you say, Slick, but I need to tell you something about all your skill. Agen K pun setuju lalu mengajak Edward ke ruangan pusat. Alangkah terkejutnya Edward karena selama ini yang dia ketahui bahwa alien itu hanya makhluk imajinasi, dan lalu Agen K menjelaskan cara operasi instansi tempat ia bekerja sekarang dan Edward untuk bekerja selanjutnya. So who pays for all this? We hold the patents on a few gadgets, so we confiscate. Edward penasaran dengan benda yang berbentuk seperti bola di depannya. Akhirnya Edward pun menyentuhnya dan tiba-tiba, Hey, what's this thing? Okay, just be calm. Just be relaxed. Oh, watch your head. Look out. Just move when it's coming at you. I'm gonna pay for that. Agen K memperkenalkan dua alien yang sedang melakukan observasi mengawasi semua aktivitas alien yang ada di bumi. Meet the twins, and Bob. Everyone on those screens is an alien. This map shows the location of every registered alien on Earth. Agen Z menyuruh Edward untuk mengenakan seragam terakhir yang akan dipakainya. Edwards, let's put it on. Put what on? The last suit you'll ever wear. Sembari Edward memakai pakaian barunya, Agen K menghapus seluruh identitas Edward lalu membeli Edward identitas baru menggunakan nama inisial yaitu J. You are a rumor, recognizable only as deja vu. From now on, you'll have no identifying marks of any kind. We are the men in black. Know what the difference is between you and me? I make this look good. Beralih ke Acil KW yang terlihat mengintai seorang pria tua. Pria tua itu pun keluar dari toko miliknya bersama kucing peliharaannya dan kemudian pergi menuju suatu tempat. Si Acil KW pun terus mengikuti kemana pria tersebut pergi. Kembali ke markas MIB, Agen Z mendeteksi adanya alien yang berada di luar zona izin. Well, we got a skimmer. Landed alien out of zone. Who is it? Reggie, Agen Z kemudian memerintahkan Agen K dan Agen J untuk mengejar alien tersebut. why don't you take Junior here with you?
Tanpa basa-basi, agen K langsung siap untuk melaksanakan tugasnya. Namun agen J masih menjemeh kendaraan yang akan dipakai untuk mengejar alien tersebut. Unlimited technology from the whole universe. We cruise around in a Ford POF. Agen K dan agen J pun melesat secepat peluru dengan mobil yang dikendarai tersebut. Mereka pun tiba di tempat alien itu berada. Kemudian menanyakan SIM dan STNK alien tersebut. Layaknya seperti Anda pasti tahu maksud Jack. Jika tidak tahu, tanyakan ke yang tahu. I'd like to see your license and registration, please. Where are you going, Reggie? Well, look. You come with me, Reg, and you handle this. What? Me? Agen J mengatasi istri alien tersebut yang akan melahirkan. Kemudian agen K menanyakan ke alien tersebut alasan ia hendak meninggalkan bumi. Nama alien itu Red Gig. What's the rush to get off the planet all of a sudden? Oh, well, we're meeting someone. Who you mean? Agen J akhirnya bisa mengatasi istri Red Gig yang telah melahirkan dan terlihat wajah Red Gig yang sangat bahagia karena sekarang ia telah menjadi seorang ayah. Di dalam mobil, agen K terlihat bingung apa yang membuat Red Gig ingin meninggalkan bumi dengan keadaan bayi yang baru lahir. What would scare Reggie so badly that he'd risk a warp jump with a newborn? Mereka pun kemudian pergi untuk mencari tahu. Berpindah ke tempat lain, pria tua yang diintai Acil KW tadi tiba di sebuah restoran. Pria tua itu telah ditunggu temannya yang berbadan sangat tinggi. Kemudian mereka pun berbincang. Pesanan mereka pun tiba, namun yang membawa pesanan mereka ternyata adalah si Acil KW. You can kill us both, but you will not find the galaxy. Acil KW pun kemudian menyengat kedua orang tersebut hingga tewas dan mengambil benda yang ada di atas meja. Setelah merasa mendapat apa yang diincarnya, Acil KW pun pergi. Beralih ke pusat kota, agen K dan agen J mencari informasi di koran yang mereka beli di pinggiran. Dan mereka menemukan informasi yang paling relevan dengan kecemasan agen K. Mereka pun langsung menuju rumah Acil. Ingat, Acil yang asli, bukan KW. Mereka disambut oleh istri Acil. Can I help you, gentlemen? May we come in? Sure. Thank you. Istrinya menjelaskan tentang perilaku aneh Acil saat itu. Setelah mendapat beberapa kisi-kisi untuk mengungkap masalah yang sedang terjadi, agen K langsung mengeluarkan neuralizer dan menghapus ingatan wanita tersebut. Did he say anything? Yes. He asked me for some water. Some, sugar water. Sugar water. Regular water. All right, Beatrice. There was no alien. Flash of light you saw in the sky was not a UFO. Setelah menghapus ingatan wanita itu, agen K memeriksa tanah jejak pendaratan UFO sebelumnya. Please, not green. Oh, damn. Setelah mengetahui bahwa alien yang mendatangi bumi adalah jenis serangga, agen K kemudian menjelaskan tentang alien ini dan cara mereka hidup pada agen J. Bugs thrive on carnage, Tiger. They consume, infest, destroy. Di pinggiran kota terlihat si Acil KW berusaha untuk membuka benda yang ia dapat dari pria tua tadi. Setelah dengan kegigihan serta usaha yang keras untuk membuka benda itu, ternyata yang keluar adalah berlian. Si Acil KW pun marah karena berlian bukan benda incarannya. Kalau Jack di posisi Acil KW sudah pasti akan Jack simpan dan gak perlu marah-marah. Beralih ke kamar mayat, terlihat seorang dokter sedang mengotopsi pria tua dan temannya yang diserang Acil KW. Oh my god. Oh, buddy, what are you? Tak lama berselang, agen K dan agen J pun tiba. Agen K pun menjelaskan alasan ia datang. I'm Dr. Leo Manville, Department of Public Health. Don't have much of a home life. This is Dr. White. Tell me, do you have something unusual around here? Dokter itu pun menunjukkan beberapa mayat yang terlihat aneh. There's a skeletal structure at work here unlike anything I've ever seen before. Di saat agen K sedang memeriksa mayat yang lain, dokter itu menemukan ada sesuatu yang aneh pada telinga mayat tersebut. Kemudian agen J menyentuh daun telinga mayat tersebut. Terdapat alien kecil di dalam wajah mayat itu. Alien itu berpesan untuk mencegah perang galaksi ada di Sabu Orion. Struggle to prevent. It's okay. What are you trying to say? The galaxy is on Orion's. What is word? Belt. Orion's belt. To prevent war, the galaxy is on Orion's belt. Agen K menyadari bahwa alien yang mati itu adalah pangeran kerajaan Arquillian dan bangsa Arquillian pasti tidak akan suka mendengar berita ini. Rosenberg. Oh, damn.
Kemudian agen K menghapus ingatan dokter itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke markas MIB. Of course, young lady. Have a look at this for me, please. AK, have you ever flashed anything to me? No. Di dalam markas MIB, agen Z menjelaskan bahwa tidak ada galaksi di Sabu Orion. Sabu Orion hanya terdiri dari 3 bintang. Junior, there are no galaxies on Orion's belt. The belt is just these 3 stars. Sementara itu, agen K duduk di komputer dan mengetik identitas seseorang. Ternyata identitas itu milik seorang wanita dan agen K terus melihatnya semakin dalam, jauh lebih dalam. Dan agen J pun tiba. Pretty lady. Agen Z kemudian memanggil agen K dan agen J. Dia menyadari para alien berbondong-bondong pergi meninggalkan bumi. Mereka pun kemudian memeriksa melalui satelit. Setelah ditelusuri, ternyata ada pesawat tempur milik bangsa Arquillian yang sedang mendekati bumi. Agen Z menyuruh agen K dan agen J untuk melengkapi diri dengan persenjataan. K, give the kid a weapon. Agen K mengambil senjata yang terlihat layaknya senjata, namun tidak dengan agen J. Ia mendapatkan senjata yang terlihat aneh. I feel like I'm gonna break this damn thing. Beralih ke Acil KW, ia pun tiba di toko perhiasan milik bangsa Arquillian yang telah mati tersebut. Di dalam toko terlihat Acil KW mengacak-ngacak dan menghancurkan seisi toko tersebut. Kemudian ia melihat ke sebuah foto yang ada di dalam toko. Lalu mata Acil KW langsung tertuju pada kucing peliharaan milik bangsa Arquillian yang telah wafat itu, di mana benda incarannya ada di kalung leher kucing tersebut. Si Acil KW pun bergegas untuk mencari kucing tersebut. Terlihat truk yang dinaikin oleh Acil KW hendak disita. This is my truck! Beberapa saat kemudian, agen K dan agen J tiba di toko perhiasan milik Arquillian tersebut. Mereka memeriksa toko tersebut. Di saat memeriksa toko, agen J mendengar suara tembakan. Get down! Walaupun pistol yang dipegang agen J terlihat kecil dan tak berguna, namun frekuensi getaran yang dihasilkan cukup besar, sehingga membuat agen J terpental. Si Acil KW pun berhasil kabur dengan mobil derek curiannya. Agen J terlihat panik karena ada pesawat tempur milik alien yang hendak menghancurkan bumi. I don't know whether or not you've forgotten, but there's an alien battle. Kemudian agen K yang telah bertugas selama lebih dari 10 tahun pun menjelaskan. The only way these people get on with their happy lives is to not know about it. There's always an alien battle cruiser or a Carillion. Di dalam markas MIB, agen Z berhasil menerjemahkan pesan yang dikirim bangsa Arquillian. They're holding us responsible to deliver the galaxy. Beralih ke kota, Acil KW menanyakan lokasi kamar mayat kota berada. Where do you keep your dad? I don't have any dead. The city morgue! Setelah mendapat informasi, Acil KW pun pergi. That's $3 for $1! Sir! Di sudut kota lainnya, terdapat alien yang memiliki pengalaman dalam bidang politik intergalaksi. Agen K dan agen J akhirnya tiba di tempat itu. Alien yang dimaksud bernama Frank. Agen K pun kemudian menanyakan hubungan politik antara Arquillian dengan serangga. Killians and bugs, Frank, what do you know? I know nothing. Agen K kemudian melepas Frank setelah mendapat informasi yang cukup. Ask him about the belt. Rosenberg said something about a galaxy on Orion's belt. The galaxy is here! What's he talking about, Frank? Galaxies, hundreds of millions of stars and planets. How's it here? Just because something's important doesn't mean it's not very, very small. Setelah memperhatikan Frank menggonggong menuju kucing yang berada di atas gedung, agen J menyadari suatu hal. Kalau benda yang dimaksud galaksi ada di kalung kucing milik bangsa Arquillian yang telah wafat tersebut. Okay. Di dalam kamar mayat, sang dokter memperhatikan kalung pada kucing milik bangsa Arquillian tersebut. Dan ternyata kucing itu bernama Orion. Ryan. Beberapa saat kemudian datang Acil KW dan resepsionis di Sinan. Ia pun bertanya apakah bangsa Arquillian itu ada di situ. A man came in here earlier. Acil KW terlihat marah karena resepsionis tersebut terus memukul serangga yang ada di depannya. Don't do that. Oh, man. Tak lama berselang, para agen ganteng pun tiba di kamar mayat kota. Agen J akan masuk sendirian dan menyuruh agen K untuk menunggu di luar. 5 minutes. 2 minutes. Di dalam, agen J menemui sang dokter dan bertanya mengenai kucing milik mayat baru yang kemarin datang bersama alien Arquillian. A cat came in with a corpse the other day. Well, this cat is a witness. Orion on the name tag. Yes, that's right. Murder case. Somebody to take him with me, ask him a few questions. Di ruang resepsionis, ada agen K yang sedang menunggu hasil dari agen J. Sambil menunggu, agen K mengudut terlebih dahulu. Namun, ketika hendak membakar udut, agen K mendapati cairan jatuh dari langit-langit dan ternyata sang resepsionis terikat oleh cairan di plafon kamar mayat tersebut.
Melihat ada yang janggal dengan kelakuan sang dokter, agen J pun bersiap dengan pistolnya. Si Acil KW pun kemudian meraih kucing tersebut dari bawah ranjang. Agen K pun masuk dan mendapati Acil KW sedang menyandera sang dokter dan berhasil mendapatkan kalung galaksi tersebut. Si Acil KW pun membawa sang dokter kabur. Kemudian mencuri sebuah taksi untuk pergi ke suatu tempat. Let me go! Oh, take me here! No way. Taksi itu pun melaju dengan kencang. Di dalam taksi, Acil KW menelan galaksi milik bangsa Arquillian. Karena tidak mendapatkan si Acil KW, agen K dan agen J kembali ke markas. Di dalam markas, agen K menanyakan kabar terbaru dari bangsa Arquillian ke agen Z. What do we hear from our friends upstairs? Same thing, deliver the galaxy. Bangsa Arquillian memberi tembakan peringatan ke bumi. First we get an ultimatum, then a warning shot, and then we have a galactic standard week to respond. Agen K dan agen Z memeriksa pesawat alien yang masih ada di bumi untuk memastikan serangga tidak kabur. Agen J kemudian berspekulasi pada sebuah lokasi yang menjadi tujuan serangga untuk kabur. Hey, old guys! Do those still work? Mereka pun kemudian pergi menuju tempat tersebut. Mereka melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, melebihi kecepatan Hamilton Lewis. You know, you're much too tense. You're a young man. Beralih ke pekan raya kota, sebuah tempat yang dispekulasikan oleh agen J sebelumnya. Acil KW pun tiba di situ. You're coming with me. What? Acil KW pun menaiki tangga tersebut untuk menghidupkan pesawat ruang angkasa yang ada di situ. Just letting you know it could start a war! Good war. That means more food for my family. Sang dokter pun berhasil lepas, akan tetapi si Acil KW bisa memasuki pesawat tersebut dan pergi terbang. Beruntung, agen K dan agen J tiba tepat waktu. Dengan sedikit basa-basi, mereka pun menembak pesawat yang dinaiki Acil KW. 1, 2, 3. Pesawat itu jatuh tepat di depan mereka berdua. Si Acil KW pun keluar. Kemudian agen K dan agen J memberi peringatan ke Acil KW. You're under arrest for violating sections 4153 of the Tycho Treaty. Step away from your busted-ass vehicle and put your hands on your head. Si Acil KW pun kemudian meletakkan kedua tangan di belakang kepalanya. Namun, bukan untuk menyerah, melainkan menampakkan wujud aslinya. Like this? Alien serangga tersebut memakan senjata milik agen K dan agen J. Kita sebut saja si serangga. Agen K berencana untuk masuk ke dalam perut si serangga dan menyuruh agen J untuk menghalangi si serangga agar tidak kabur. Okay, where you going? Let me get my gun back. Kemudian agen K memancing si serangga untuk memakannya. Eat me! Eat me! Tanpa basa-basi, si serangga langsung memakan agen K. Setelah pancingan agen K berhasil, giliran agen J yang bertugas untuk menahan si serangga agar tidak kabur. Hey! You just gonna eat and run, huh? What about dessert? Setelah beberapa usaha yang dicoba tidak berhasil, agen J mendapat ide untuk menahan si serangga, yaitu dengan menginjak kecoa yang berkeliaran. I'm sorry. Was that your auntie? Si serangga pun terpancing oleh umpan agen J. You know y'all look alike. Ketika si serangga hendak menyerang agen J, tubuhnya hancur akibat tembakan yang dilakukan oleh agen K di dalam perut si serangga. Agen K terselamatkan dan mereka pun berhasil mendapatkan galaksi milik bangsa Arquillian, sehingga bumi telah diselamatkan. Too late. Kemudian agen K menelepon agen Z. Zed, call the Arquillians, tell them we have the galaxy. You got it, Fred. Di saat mereka sedang asik mauta alias mengobrol sambil melihat indahnya pemandangan, banyak bintang-bintang di malam hari, dari belakang terlihat si serangga hendak menerkam mereka. Namun si serangga pun hancur tak bersisa, dan ternyata yang melakukan tembakan tersebut adalah sang dokter. Interesting job you guys have. Mereka pun kembali ke markas. Di depan markas, agen J meminta kepada agen K agar tidak menyinari sang dokter. Maybe we didn't have the flashy thing. Namun agen K menjelaskan bahwa dia ingin menghapus ingatannya sendiri. Agen K percaya jika agen J mampu menjalani pekerjaan ini menggantikan dirinya. Ia ingin pensiun dari kerjaan ini karena sudah lelah. It's not for her. It's for me. I haven't been training a partner, I've been training a replacement. Agen K pun kemudian memberikan neuralizer tersebut ke agen J. Dengan terpaksa, agen J menyinari agen K untuk menghapus ingatan agen K. See you around, Jay. No, you won't. Keesokan harinya di pusat kota, agen J membaca koran yang berisi tentang seorang pria yang terbangun dari koma setelah 35 tahun lamanya, di mana berita itu merupakan agen K yang telah di neuralizer. Hey Jay,
Alangkah terkejutnya Jack karena yang menjadi partner agen J menggantikan agen K adalah sang dokter. Kemudian kamera bergerak menjauhi bumi menuju angkasa yang lebih luas lagi. Dan ternyata galaksi yang kita huni berada dalam sebuah kelereng yang dimainkan oleh alien yang sangat besar. Tamat.